warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Segenap teman-teman yang dirahmati Allah, segenap para sahabat hijrah, segenap admin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita semuanya mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lindungan, inayah, taufik, ma'unah, hidayah, sehingga kita dapat senantiasa terus bisa menghadiri majelis ilmu dimanapun kita berada, baik dalam keadaan online atau offline. Pertama hendaknya bersyukur, alhamdulillah kali ini kita dimudahkan untuk kembali mengkaji hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ke-18 ya, tapi ini bagian kedua, pembahasan yang kedua. Salawat dan salam tidak lupa hendaknya senantiasa kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak sholawat kita beserta orang tua kita semakin dekat dengan Nabi, dikenal oleh Nabi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, lanjut kita akan membaca pasal yang kedua. Silakan bagi admin. Syukron. Ya, kita kembali mengulang mutolaah. Ya, dalam pesantren itu ada istilah yang namanya mutolaah. Bitikrar, ya. Dengan kita mengulang-ulang, maka akan semakin kita mendapatkan banyak faedah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi daraini amin. Ittaqillah haitsu ma kunta. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi bertakwa. Simpelnya ada sahabat yang mengatakan, yang berpendapat bertakwa itu adalah setiap kali kita melihat orang lain, kita mengatakan hadza khairun minni. Dia lebih baik daripada saya. Ini maksudnya dalam artian kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Bukan artinya kita tidak boleh berusaha lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi jangan merasa kita ini, ya amal kita ini lebih banyak dari orang, tidak. Nah, jadi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa meremehkan orang lain. Lalu kemudian ada juga ulama atau sahabat yang mengatakan definisi takwa di antaranya juga adalah imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lanjut, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Pembahasan yang saat ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, pembahasan yang kedua. Maka disebutkan di sini adalah maka iringilah atau ikutkanlah perbuatan buruk yang dilakukan, ya, karena kita ini meyakini tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Bahkan sahabat ya tidak lepas dari dosa, kecuali para anbiya, para nabi. Yang para anbiya itu banyak sekali jumlahnya, maka mereka tidak mungkin berdosa, namanya ma'sum. Dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini para nabi itu tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah. Yang ada itu mereka lupa. Nah, seperti Nabi Muhammad
Beliau pernah lupa, tapi bukan dosa. Nabi Muhammad pernah lupa di dalam sholat 5 kali. Dan lima-limanya ini, dan kelimanya ini, ya, itu terjadi di dalam sholat. Tapi bedanya lupanya Nabi Muhammad itu menjadi syariat. Sehingga disyariatkanlah namanya sujud sahwi. Nabi pernah lupa tidak tasyahud awal, pernah lupa. Ya, maka disunahkan sujud sahwi. Nabi juga pernah lupa jumlah rakaat. Nabi juga pernah lupa ini sudah baca Al-Fatihah atau belum. Jadi Nabi pernah lupa, bukan disengaja. Jadi para nabi itu maksum, tidak melakukan dosa karena mereka itu dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sahabat. Sahabat itu manusia biasa, tapi mereka mendapatkan keutamaan karena ma'iyah, ya, keutamaan mendapat makom, kedudukan makom ma'iyah, kedudukan bersama Nabi, melihat Nabi, beriman dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, ya, mendapatkan ajaran langsung dari Nabi. Maka ini keistimewaan sahabat yang tidak dapat diraih oleh manusia manapun. Nah, nanti akan kita ceritakan kisah-kisah mereka terkait hadis ini. Lalu kemudian, ya, kita kan sudah meyakini bahwasanya para nabi itu tidak berdosa. Tapi kita manusia biasa. Lanjut pembahasan halaman berikutnya, halaman kedua. Silakan di slide berikutnya. Nah, tapi di sini kita akan membahas, ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan buruk atau iringilah perbuatan buruk yang dilakukan oleh kita. Artinya kan manusia biasa seperti kita. Intinya manusia pada umumnya selain para nabi berdosa. Artinya kalau kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan keburukan, ya, maka iringi dengan al-hasanata, dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Maka di sini dosa itu terbagi menjadi dua. Ya, silakan lihat di tabel itu, pembagian dosa ada dua, dosa kecil, dosa besar. Ya, dosa kecil seperti melihat yang bukan mahram. Tapi kalau seumpama keseringan, ya, yang namanya keseringan berkali-kali, artinya lama-kelamaan dosa kecil menjadi besar. Nah, bahkan ada juga ulama berpendapat tidak ada dosa yang kecil, semuanya besar. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kita ini berbuat dosa dengan Allah yang maha besar. Ya, artinya kalau berbuat dosa dengan Allah yang maha besar, kecil tapi menjadi besar. Ya. Ini menurut sebagian ulama. Tapi ala kulli hal, ya, Mu'tamar mengatakan dosa itu ada dua. Yang qasim ila qismain. Yang pertama, ya, dosa kecil, yang kedua dosa besar. Bagaimana menghapusnya? Saya sudah meringkas, ya, di dalam kitab syarah daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah yang namanya kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah ini sudah saya ringkas menjadi tabel seperti ini. Dapat dihapus dosa kecil, ya. Dosa kecil dapat dihapus dengan berbuat taat. Sebenarnya ada lagi tambahan taat dan taubat. Seperti sedekah, ya, sholat, puasa, istighfar, dan lain sebagainya. Artinya kalau kita berbuat dosa kecil, seperti seumpama, ya, dosa kecil tadi memandang kepada hal yang diharamkan, ya, tapi kalau berkali-kali jadi besar. Begitu juga meremehkan hal-hal yang disunahkan, itu juga dosa kecil. Tapi kalau keseringan jadi dosa besar. Kemudian banyak sekali dosa kecil itu, ya, kalau disebutkan sangat panjang. Intinya dosa kecil lebih banyak daripada dosa besar. Tapi kalau kelamaan dosa kecil dilakukan, maka nilainya menjadi seperti dosa besar. Cara menghilangkan dosa kecil, ya, dengan berbuat taat, ya, seperti sedekah. Saat ini kan saudara-saudara kita yang mengalami musibah membutuhkan donasi, membutuhkan uluran tangan, sedekah. Maka kalau sedekah menghapuskan dosa kecil. Begitu juga, ya, kita sholat.
sholat malam, sholat sunnah, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya, itu juga menghapus dosa kecil. Kemudian puasa. Nah, dosa kecil ini khusus dosa kecil. Ada puasa yang dapat menghapus dosa 1 tahun sebelumnya, ya, dan 1 tahun yang akan datang. Ada juga yang dua-duanya. Sekarang kita sebutkan dulu. Ada puasa, kalau kita puasa di hari itu, maka dapat menghapus dosa kecil kita setahun lalu. Namanya puasa Asyura. 10 Muharram. Ada juga ya puasa yang dapat menghapus dosa-dosa kecil kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sama dengan 2 tahun. Totalnya 2 tahun. Yaitu puasa di hari Arafah. Mungkin sekitar 4 bulan atau 5 bulan lagi, kurang lebih 5 bulan lah ya. Mungkin kita akan puasa Arafah. Jadi jangan dilewatkan, sayang sekali. Dosa-dosa kecil yang tidak sengaja atau sengaja yang kita lakukan, insya Allah diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kebaikan-kebaikan yang remeh menurut kita itu juga bisa menghapuskan dosa kecil. Ya, seperti memperbanyak langkah ke masjid. Makanya kalau ulama-ulama salaf terdahulu itu, mereka ketika menuju masjid memperbanyak langkah kaki. Kalau pulang, ya cari jalan pintas. Berbeda dengan kalau kita mau ke masjid, cari jalan pintas. Kalau pulang, ya tetap jalan pintas. Padahal orang-orang soleh terdahulu mereka sukanya itu ya menyedikitkan langkahnya supaya semakin banyak pahala yang mereka dapatkan. Lalu dosa besar. Bagaimana cara menghapus dosa besar? Caranya dengan taubat nasuha. Ya, mungkin pernah saya sampaikan, ya, pernah Al-Fakir sampaikan beberapa kajian yang lalu, bahwasanya dosa besar ini dapat dihapuskan dengan 3 syarat. Ini dosa besar ya, cara menghapusnya 3 syarat. Syarat taubat nasuha. Yang pertama ada an-nadmu, penyesalan. Menyesal sekali. Ya, menyesal, sangat-sangat menyesal. Bahkan ulama menyebutkan menyesal yang dapat menyebabkan air matanya keluar. Artinya penyesalan yang sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, harus ada namanya al-azm. Harus berkomitmen dalam hatinya, harus berjanji, ya. Harus dia itu berjanji untuk tidak melakukannya, tidak lagi mengulanginya. Kemudian yang ketiga at-tariku, meninggalkan sama sekali, tidak sama sekali melakukan. Kalau yang kedua tadi kan berkomitmen, berprinsip, ya, tidak akan mengulang. Kalau yang ketiga sama sekali tidak mengulang. Begitu. Itu kalau berhubungan dosa besar yang berhubungan dengan Allah. Dosa besar yang berhubungan dengan manusia seperti membunuh, itu harus tobat yang ada 4 syaratnya. Tadi kan yang pertama an-nadmu, al-azmu, at-tariku. An-nadmu harus ada penyesalan. Kemudian yang kedua ya al-azmu, harus ada prinsip komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga at-tariku, meninggalkan sama sekali. Tidak melakukan sama sekali, tidak mengulang. Kalau yang hubungan dengan manusia, dosa besar, syaratnya itu ya ada 4. Ditambah 1, jadi 4, yaitu adalah mengembalikan haknya orang yang kita ambil. Seperti mencuri, sesuatu yang besar, syaratnya harus dikembalikan. Kemudian kalau dosa itu berhubungan dengan pembunuhan, maka harus kita itu mengakui kesalahan kita dengan ahli waris. Ya, maka ahli waris bisa menawarkan dikisos atau orang tersebut ya harus membayar diat 100 onta. Boleh juga diganti dengan hal yang lain, seperti engkau saya bebaskan
dari kisos asalkan engkau membayar diat. Karena diatnya 100 onta terlalu besar, ya karena kita ini saling kenal, maka saya ganti 100 onta itu dengan mobil Fortuner misalnya, maka boleh. Atau diganti dengan mobil Avanza, maka boleh. Atau diganti dengan hal-hal yang mewah yang lain, ya seperti rumah mewah, ya, maka boleh. Atau yang ketiga, boleh juga damai, tidak bayar apa-apa, damai tapi tidak bayar apa-apa, itu juga bisa. Nah, itu tergantung ahli waris. Allah assalamah min kulli makruh min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, lanjut ya. Malaikat pencatat amal baik. Ketika kita melakukan dosa, maka malaikat pencatat amal, malaikat menunggu sampai 6 jam. Jadi 6 jam ditunggu sama malaikat pencatat amal baik. Jika ia berbuat taat, artinya selama belum selesai 6 jam, ternyata dia berbuat taat. Mungkin pada jam kelima, ya, pada jam kelima atau 4 jam setelah berbuat dosa, dia bertaubat. Seperti berbuat taat, ya, melakukan sholat, atau dia beristighfar, atau dia melakukan zikir kepada Allah. Maka dosa kecilnya dihapus, tidak ditulis, dan malaikat pencatat amal baik ya akan menulis baginya satu kebaikan. Ya, sedangkan kalau itu dosa besar bedanya ya, malaikat masih menunggu sampai 6 jam. Tapi jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, artinya taubatan nasuha, maka ditulis satu kebaikan. Nah, jadi kalau sebelum lewat 6 jam, ya, asalkan tidak lebih dari 6 jam, lalu dia bertaubat, ini kalau dosa besar, maka dosanya diampunkan. Maka dosanya tidak ditulis, tapi ditulis satu kebaikan oleh malaikat pencatat amal baik. Sedangkan kalau dosa kecil, ya asalkan berbuat taat saja, itu sudah cukup. Lalu malaikat pencatat amal buruk. Nah, ini malaikat pencatat amal buruk. Setelah 6 jam, jika ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, tidak berbuat taat, ini kalau berkaitan dosa kecil ya, maka ditulis satu dosa. Ya. Tapi jika yang dia lakukan itu dosa besar, maka malaikat pencatat amal buruk, ya, jika setelah 6 jam dia belum juga taubatan nasuha, maka akan ditulis satu dosa besar. Jadi bedanya itu hanya antara berbuat taat, ya artinya cukup kalau berbuat dosa kecil, ya cukup berbuat taat, atau dengan taubat juga sekalian, ya tidak masalah. Tapi kalau dosa besar, tidak cukup dengan berbuat taat, tidak hilang semuanya, paling hanya sedikit, tapi akan hilang sama sekali dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatan nasuha, seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan, saya jelaskan bagaimana ya cara taubat nasuha. Lanjut next ke berikutnya. Nah, ini sangat penting sekali. Ini kisah sahabat Nabi. Ya, disebutkan di dalam kitab ini, namanya kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Ini kisahnya ya, namanya Nabahan At-Tamar. Nabahan At-Tamar ini adalah seorang penjual kurma. Ya, kana lahu hanut, ya, dia punya toko khusus menjual kurma. Jadi dia punya kurma yang banyak sekali dijual ya di dalam tokonya itu. Suatu ketika, ini singkat cerita karena sudah jam 8. Singkat cerita. Nah, ini. Suatu ketika ya faja'athu imra'atun
ajnabiyah. Datang seorang laki-laki, imra'ah perempuan. Datang seorang wanita perempuan, ajnabiyah artinya itu wanita asing, bukan mahram. Kalau disentuh batal wudu. Kalau dilihat ya lebih dari sekali pandangan maka berdosa. Datang perempuan cantik, ya kita katakan perempuan cantik, karena dalam kitab ini disebutkan al-hasna, hasna bukan al-hasna, hasna, wanita cantik jelita. Tashtari minhu tamron. Jadi wanita ini ingin membeli kurma dari Nabahan at-Tamar. Faqala laha, maka Nabahan mengatakan, ya, wahai perempuan, wahai, kita bahasakan dengan istilah Indonesia saja ya. Neng, kalau Neng ini masuk ke dalam toko, ya, saya akan tunjukkan sesuatu yang lebih ma huwa khairun min hadza. Sesuatu yang lebih baik daripada kurma-kurma ini. Akhirnya perempuan ini ikut penasaran juga ya. Ikutlah perempuan ini ke dalam toko. Ternyata apa yang terjadi? Falamma dakhalat asaba minhu ma yusibu rajulu min imra'atihi min ad-dhammi wat taqbil, ya. Ketika perempuan itu sudah masuk ke dalam toko, terjadilah suatu kejadian, ya, maksiat. Setelah ini maksiatnya selain hubungan suami istri, bukan. Tapi maksiatnya disebutkan di sini hanya at-taqbil, ciuman. Ya, maksiatnya cuma ciuman. Ini sahabat Nabi, Nabahan at-Tamar, ciuman dia. Tapi ya, tidak lam yujami'ha, tapi dia tidak menjima'nya. Artinya dia tidak berhubungan suami istri. Sumajahilan Nabi, kemudian Nabahan at-Tamar ini datang ke Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini pantas dihukum ya Rasulullah. Hukum saya ya Rasulullah, hukum saya ya Rasulullah. Nabi memalingkan dirinya, pergi. Karena menurut Nabi, kalau dosa itu dosa kecil, ya jangan ceritakan ke orang. Ya beda kalau orang zaman sekarang ya, suka mengumbar-ngumbar dosanya. Bahkan bangga ketika dia melakukan dosa. Ya, dibuat status. Berhasil menyakiti suami, buat status. Berhasil menyakiti istri, berhasil ya mengusir anak dari rumah, berhasil merebut harta warisan yang belum dibagi, buat status. Nah ini jangan kita merasa bangga dengan dosa, jangan. Maka itu dapat membahayakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Maka Nabahan at-Tamar ini datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, saya berbuat dosa, saya pantas dihukum. Nabi berpaling, ya. Karena menurut Nabi, kalau dosa itu ya masih berhubungan dengan Allah, dosanya jangan diceritakan. Jangan kita itu mengumbar-ngumbar dosa kita, tutupi. Ya. Bahkan disebutkan di situ, ya, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, karena ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab beliau tahu, menyaksikan juga, kata Sayyidina Umar bin Khattab, laqad satarakallah, ente ini udah ditutup Allah aibnya. Kok bisa-bisanya ente yang membuka aib ente begitu. Nah, lalu kemudian akhirnya Nabi Muhammad pun ya suatu ketika mendengarkan penjelasan Nabahan at-Tamar. Nabahan kan awalnya belum menjelaskan dosa apa yang dia lakukan. Lalu Nabahan menceritakan, ya Rasulullah, saya ini pernah ciuman di dalam toko saya. Bagaimana cara menghapus dosanya? Apa kata Nabi? Ya, singkat cerita Nabi mengatakan, tawaddu wudu'an hasanah. Wahai Nabahan, berwudu'lah engkau dengan wudu yang bagus. Disebutkan di sini, maksud bagus ini adalah berwudu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya. Lalu kemudian fatawaddu'a wa shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabahan ini, sahabat Nabahan at-Tamar, wudu, lalu sholat, kemudian dia
sholat bersama Nabi, ya, berjamaah bersama Nabi. Fanazala, ternyata turun ayat Al-Quran, qauluhu ta'ala, wa aqimis sholata tarafayin nahar. Ya. Dan dirikanlah sholat, ya. Sholat apa? Ay al-ghadah wal ashi. Itu sholat yang di siang hari dan di sore hari. Ya, itu sholat subuh. Enggak, al-ghadah ini sholat subuh, ya, sholat subuh, yakni as-subha wa dhuhra wal asr. Sholat zuhur, asar, lianna ma ba'da zawal ashi. Karena setelah sholat yang setelah zawal itu adalah sholat ashi, ya. Nah, kemudian setelah itu wazulafa minal lail, ay saat minhu qaribah minan nahar, yakni al-maghrib wal isya. Nah, intinya mendirikan sholat 5 waktu, ya, begitu. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ya, ay kasolawatil khomas, artinya seperti sholat 5 waktu. Dicontohkan di sini seperti 5 waktu, yudhibna sayiat, dapat menghapus dosa-dosa kecil. Nah, di sini artinya dosa-dosa kecil dapat dihapus dengan perbuatan taat seperti sholat, sedekah, zikir, baca Quran, dan lain sebagainya. Faqala rajulu, ya, nah, ayat dunub as-saghair, disebutkan di sini dosa-dosa kecil, ya. Faqala rajulu, maka Nabhan mengatakan, ini sebenarnya ada halaman berikutnya tapi tidak sempat kami tampilkan karena, ya, keterbatasan waktu. Faqala rajulu, maka Nabhan mengatakan, alayya hadza, apakah ayat ini turun hanya untukku, khusus untukku? Maka Nabi menjawab, qala li jami'i ummati. Kata Nabi Muhammad, tidak, tapi ayat ini turun, ya, adalah untuk seluruh umatku. Artinya innal hasanat, kebaikan-kebaikan apapun itu, ya, yudhibna sayiat, dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, apapun dosa kecilnya. Dan ini keistimewaannya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Ya, kesimpulannya adalah teman-teman yang dirahmati Allah, ya, jadi ketika kita berbuat salah, cepat-cepat kita istighfar, baik sengaja atau tidak sengaja. Bahkan disebutkan kalau kita menggibah itu kan, ya, termasuk dosa kecil. Tapi kalau keseringan, ada yang mengatakan jadi dosa besar, termasuk juga dosa besar. Khilaf antara ulama. Tapi kalau seumpama kita menggibah orang lain, lalu kemudian kita takut minta maaf dengan dia, ya, seperti menggibah ustadz, menggibah gurunya, menggibah orang tuanya, takut minta maaf karena pasti dimarahi. Maka di antara cara kafaroh, ya, untuk menghapuskan dosa itu, di antaranya adalah kita beristighfar, diniatkan untuk orang tersebut, seperti Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Kalau yang digibah laki-laki, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah ampunkan dosanya. Kenapa? Ya, supaya nanti di hari kiamat ketika kita dimintai pertanggungjawaban karena menggibah saudara laki-laki, saudara kita, ya, saudara artinya teman misalnya kan, atau paman, kakek, dan siapapun lah yang kita gibahi yang laki-laki, maka itu akan menjadi, ya, menjadi sebagai balasan untuk dia, ya. Jadi, ya Allah, saya sudah beristighfar untuk dia sebagai penebus dosa gibah saya. Itu juga bisa disebutkan oleh ulama, itu di salah satu, ya, menghapus kafaroh menggibah. Itu kalau seumpama ditakuti. Tapi kalau masih dapat diusahakan, ya, minta maaf dengan orang tersebut, minta ridho. Ya, apalagi kalau orang itu sudah sakit-sakitan, sudah udzur,
umurnya sudah tua, maka lebih baik minta maaf kepada orang yang pernah dia ajak bicara, atau yang pernah dia sakiti hatinya, atau yang pernah dia gibah, supaya kafaroh dosa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu kesimpulan dari apa yang akan kita bahas. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.